GP Friends, selamat datang dan salam kenal. Saat ini GP Friends sedang menyaksikan seri pertama Polytalk dari GP Tech SUI 2023. Di Polytalk kali ini kita akan menghadirkan narasumber untuk berbincang-bincang tentang perkembangan industri polimer di Indonesia, peran polimer dalam mendukung lingkungan, dan masih banyak lainnya. Perkenalkan, nama aku Deja yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, narasumber kita pada hari ini merupakan guru besar dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Nah, narasumber kita ini juga kemarin sempat diundang oleh podcastnya Dr. Richard Lee ya. Mungkin tanpa lama-lama kita tanya kabarnya dulu aja ya. Gimana nih Prof, kabarnya sore ini? Alhamdulillah, baik Mbak Baik. Deca. Nah, jadi kemarin tuh saya sempat dengerin dan ngeliat podcast Bapak sama Dr. Richard Lee yang membahas kandungan BPA di salah satu brand air mineral ya Pak. Iya. Ya. Nah, jadi ternyata tuh emang polimer ini handling a lot of crucial things in our daily life gitu ya Pak. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang polimer sendiri ini sih, gimana sih perkembangan industri polimer di Indonesia? Iya, iya. Oke, terima kasih ya atas kesempatan ini. Para kawan-kawan semua ya. Pada hari ini adalah hari yang bahagia sebenarnya. Kita bisa banyak bicara walaupun singkat ya. Dan kalau kita bicara tentang profil dari industri polimer di Indonesia, kita paham polimer itu sebenarnya ada 3 ya kategori: termoplast, thermoset, elastomer atau karet. Pada saat ini kita akan membicarakan yang kaitan dengan umumnya yang dipakai, banyak sekali digunakan di dunia, yaitu basisnya pada termoplast ya. Nah, kalau kita bicara tentang industri yang berkaitan dengan polimer ini ya, dan kalau kita bicara tentang termoplast itu sendiri, dia material yang dia tidak bisa berdiri sendiri dalam aplikasinya. Jadi kalau dimisalkan sebagai dia nasi putih, maka akan banyak produk yang bisa kita dapatkan. Tinggal tergantung bumbunya. Pada saat ditambah dengan bumbu, maka orang sering katakan sebagai plastik. Maka dalam hal ini profil dari industri plastik itu terbagi menjadi banyak ya. Pertama, yang mengambil dari crude oil ataukah dari petroleum ya, dari minyak dan gas bumi, kemudian diolahlah dia itu menjadi yang disebut dengan polimer. Ya. Dapat itu polimer, mana ini dikatakan sebagai industri hulu. Karena di sini tadi dinyatakan tentang industri, berarti kita harus juga melihat cluster industri polimer di dunia seperti apa. Maka industri hulu ini akan menghasilkan polimer, ya seperti polipropilen yang sering kita pakai, yang banyak di otomotif, ya polietilen yang biasa sering kita pakai, atau polyester baju yang kita gunakan, itu semua basisnya dari polimer. Dan kemudian ini diambil oleh industri berikutnya ya, yang kalau dianalogikan ini nasi putihnya, kemudian nanti dicampur dengan aditif-aditifnya. Nah, yang mencampur ini adalah industri yang disebut dengan industri intermediate. Jadi industri ini adalah mempersenyawakan dari campuran-campuran tadi menjadi sebuah sifat persenyawaan baru ya. Nah, yang disebut dengan juga sebagai industri compounding. Dari industri compounding dapatlah yang disebut dengan plastik, karena bentuknya seperti biji, orang sering katakan sebagai biji plastik. Nah, biji plastik ini nanti akan dibeli oleh industri manufaktur untuk diolah menjadi barang jadi. Seperti yang kita lihat di sini, ini rata-rata dari plastik semua ya, kecuali ini ya. Ya, ada juga dari logam. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Dapat jadi barang jadi digunakan oleh manusia gitu ya, kemudian dibuang. Setelah dibuang, tentu plastik ini sebenarnya memiliki sebuah nilai karena dia ya blessing yang dihasilkan dengan dia sulit terurai ya, keberkahan yang timbul adalah bagaimana bisa digunakan lagi menjadi sebuah produk baru atau produk yang sama. Maka industri yang keempat ini disebut dengan industri daur ulang. Jadi ada berapa industri itu? Tidak, 4 ya Pak? 4. Jadi industri hulu yang disebut dengan industri bahan baku, kemudian ada lagi industri compound, industri tengah atau intermediate, kemudian jadilah itu biji plastik, kemudian diolah lagi oleh industri manufaktur atau industri hilir yang disebut, maka jadilah itu produk
jadi, ya, dipakai oleh manusia, kemudian diolah lagi menjadi produk yang sama atau produk yang lain. Industrinya adalah industri daur ulang. Oke, Gitu kurang lebih oke. profilnya. Jadi itu profil-profil dari industri-industri yang Mm-mm. memproduksi polimer itu sendiri apa. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal itu kan pasti sebelum itu kita melakukan penelitian nih, Pak. Nah, Mm-mm. gimana sih perkembangan penelitian polimer di Indonesia? Apakah Mm-mm. beberapa tahun ke belakang ada yang menjadi terobosan terbaru atau kayak menjadi trending seperti Mm-mm. itu? Mm-mm. Ya, kalau kita bicara dengan penelitian, ada yang penelitian hulu, ada penelitian yang terapan. Nah, tinggal tergantung mau arahnya mau kemana. Kalau misalkan penelitian terapan adalah penelitian yang sebenarnya menjawab tantangan yang ada di masyarakat kehidupan kita sehari-hari. Dan itu nanti bisa basisnya dari apa? Dari industri tadi. Nah, melihat dari industrinya tadi, ya industri bahan baku dan seterusnya sampai daur ulang, dan kita lihat bahwa produk di sekitar kita yang kita pakai itu umumnya berbasis dari plastik, ya, termasuk pakaian yang kita gunakan juga plastik, ya. Nah, kalau ada orang anti plastik, ya berarti tidak perlu pakai baju gitu. Ya, karena semuanya harus basisnya dari plastik. Nah, akhirnya apa? Kembali mulai kita kan hidup ini banyak sekali keinginan-keinginan toh. Karena keinginan berarti pemenuhannya satu di antaranya dengan adanya produk. Berarti makin banyak sekali produk-produk itu kan. Nah, makin banyak produk itu, maka kita dapati bahwa produk itu sendiri ada dua dari sisi kegunaannya. Pertama, misalkan kalau kita ada produk utama, misalkan kalau kita ingin membeli kacamata misalkan, ya, kacamata adalah produk utamanya. Apalagi tentu kacamata kalau saat kita beli di toko tidak bentuknya seperti kacamata saja kita bawa pulang, tapi harus ada kemasannya. Nah, berarti yang kedua adalah kemasan. Kalau kita lihat di sini ada industri ada produk utamanya, itu pun banyak sekali kan kebutuhannya. Maka pengembangan penelitiannya pun sedapat mungkin bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan. Ya, sekarang banyak sekali itu misalkan di industri otomotif yang dulu basisnya kepada material yang lain, sekarang udah mulai mengalami pergeseran. Mengapa? Karena pertama, kalau kita lihat bicara tentang otomotif, di situ kan ada bahan bakar. Kalau makin berat dia, bahan bakarnya makin tambah besar. Emisi CO2, kemudian eksplorasi bahan alam luar biasa besar. Apalagi, kemudian di situ juga dampaknya adalah bagaimana mengurangi berat jenis atau mengurangi berat dari produk otomotif misalkan. Maka dicarilah dan solusinya tentu diantara dengan menggunakan plastik. Maka akan banyak mengalami pergeseran ya penggunaan itu. Berarti banyak sekali itu kurang lebih. Nah, kalau kita beli bisa nih pertama, yang kedua kaitan dengan kemasan. Kalau kaitan dengan kemasan, kebutuhan kita macam-macam kan. Kebutuhan A, B, C dan seterusnya, dan itu sangat sangat ya bersifat masif. Ya, misalkan Mbak sendiri, Mbak DJ beli dan seterusnya, itu kan tiap hari misalkan beli sesuatu, misalkan beli makanan, itu bisa jadi satu jenis. Dan yang lainnya misalkan tinggal dikalikan saja berapa orang, dan tentu tidak hanya satu jenis kan yang dibeli kan, tapi juga banyak sekali yang jenisnya. Berarti kebayang, berarti kemasannya butuh banyak sekali. Kalau kemasannya butuh banyak sekali berarti artinya apa? Berarti juga butuh banyak produksi yang dilakukan. Nah, berarti apa? Di sini ada yang menjadi tantangan. Bagaimana bikin kemasan yang dia bisa ya memenuhi kebutuhan konsumen. Tapi rupanya sekarang pun tidak menjadi itu saja, tapi juga ada yang lain. Apa yang lain? Kita kan manusia itu hidup butuh banyak dan seterusnya, terjadilah penumpukan sampah. Pertama, yang kedua karena kebutuhan banyak produk, akhirnya apa? Eksplorasi alam. Iya benar. Ya kan? Iya, benar. Nah, berarti apa tantangannya? Bagaimana kita bisa mendapatkan bahan baku ya eksplorasi yang tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kesetimbangan alam. Kemudian sempat mungkin bisa mengurangi tumpukan sampah, atau tumpukan sampah katakanlah sulit untuk bisa dikurangi oleh karena kebutuhan hidup kita ya, maka bagaimana agar bisa dia didaur ulang dengan mudah. Nah, maka pengembangan riset itu banyak sekali. Nah, kalau konteks dengan menjawab kebutuhan kita kehidupan sehari-hari, berarti kita harus mencari sumber bahan baku baru yang tingkat
environmental friendly-nya lebih tinggi, ya, ramah lingkungan, ya. Lebih lagi juga sekarang petroleum juga atau minyak dan gas kan tidak dapat diperbarui kan, Betul, betul. makin dieksplorasi makin berkurang, berarti kita perlu cari juga alternatif yang lain, gitu ya. Nah, berarti apa? Perlu dilakukan riset-riset. Nah, sekarang banyak riset yang berhubungan dengan pemanfaatan dari sumber daya alam. Maka kita melihat contoh misalkan di grup kita nih, ya, banyak sekali riset-riset yang berhubungan dengan biomasa, ya. Dari mana? Dari tanaman, dari hewan, bagaimana agar bisa digunakan menjadi produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, gitu, ya. Jadi banyak sekali, termasuk ya nanti pada saat bikin produk, bagaimana produknya agar mudah didaur ulang, gitu ya. Oke. Nah, Banyak jadi lagi yang lain. jadi kan tadi kita udah nyinggung banyak banget tentang environmental friendly gitu ya, Iya. Pak. Sebenarnya dari polimer itu sendiri mereka tuh punya potensi nggak sih untuk menyelamatkan keadaan dunia kita yang sekarang, kan yang kita tahu kayak polusi banyak, sampah Iya. juga banyak. Sekarang juga kita lagi ngerasain heat wave yang bener-bener parah Iya, banget kan, gitu betul. kan. Jadi apa sih peran polimer dan apa potensinya dalam membantu isu global warming itu, Pak? Ya, katakanlah kan kalau kita bicara tentang kehidupan kita, bukan kehidupan kita saja saat ini, tapi nanti akan berlanjut kepada penerus, ya. Entah mungkin nanti anaknya Anda gitu ya, kan terus bertumbuh kembang kan gitu ya. Nah, sehingga berpikirnya pun bukan untuk diri kita, tapi juga untuk penerus generasi kita. Maka sekarang kita mengenal ada SDG, ya, SDGs. tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, diantaranya apa? Diantaranya adalah bagaimana agar bumi ini dapat diselamatkan. Nah, sekarang apakah plastik bisa menjawab itu? Saya sebagai orang polimer dengan berani mengatakan bisa. Dan pada saat ini cukup banyak kontribusinya. Apa? Kalau kita lihat misalkan, contoh kaitan dengan kemasan tadi. Kalau kemasannya zaman dahulu kan orang menggunakan kertas ya. Menggunakan kertas, dan sebelumnya lagi kalau kita coba rewind, awal mula kan mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan, kemudian dari daun, pelepah sebagai kemasan, gitu. Nah, kemudian terus orang mencari-cari kemasan. Nah, kalau mereka menggunakan daun, nggak mungkin kan beli barang-barang misalkan HP pakai daun Ya, kemasannya. mungkin. Wah, sesuatu banget kan begitu ya. Maka mereka mencari yang multifungsi. Maka mereka melakukan sebuah riset dan kemudian berujung kemasan yang multiguna. Apa? Kertas. Nah, kertas bahan baku dari mana? Dari pohon, dari batang pohon. Ya. Nah, untuk dapatin dari batang pohon sampai dengan menjadi kertas, itu banyak air yang harus diperlukan. Apalagi panas yang dihasilkan, panas yang diperlukan, energi berarti kan, apalagi Lahan nih Pak, susah nih Pak. lahan sudah pasti, ya, dan susah yang gak kalah banget. penting pohonnya tadi. Ya, pohonnya ya. Sehingga kalau itu ada isu yang disebut dengan biokonservasi, kaitan dengan kebutuhan manusia makin bertambah, akhirnya apa? Wow, makin banyak pohon yang ditebang. Akhirnya orang berpikir-pikir, berarti gimana nih caranya nih? Kan kebayang kan kalau misalkan kita menggunakan energi apa hubungannya dengan CO2? Misalkan kita pada saat ini deh, atau kita lagi sedang charger HP, itu apa hubungannya dengan emisi global, emisi CO2 atau pemanasan global? Itu ada hubungannya, karena apa? Pada saat kita sedang charging HP, di saat itulah kita butuh berapa watt yang dibutuhkan. Nah, dari mana itu di-generate? Dari diantaranya dari batu bara. Melalui apa? Proses pembakaran. Bagaimana? Kalau pembakaran sudah menghasilkan CO2, berarti ada konversi CO2 yang dihasilkan dari batu bara berapa jumlahnya untuk mendapatkan berapa kilowatt listrik yang kita gunakan. Semakin sering kita menggunakan listrik, berarti makin banyak pula CO2 yang diemisikan, panas global, gitu ya. Nah, itu kaitan dengan energi. Misalkan konteks dengan kertas tadi ya. Nah, kalau dengan menggunakan polimer ya, itu relatif lebih rendah penggunaan menjadi, katakanlah kertas, kalau seandainya kita membuat berat yang sama, katakanlah kertas dari plastik misalkan, lembaran dari plastik dengan lembaran dari kertas, itu jauh lebih rendah air yang digunakan,
energi yang dibutuhkan, sehingga apa? Untuk ngebuatnya aja udah jauh lebih bisa mengurangi emisi CO2 yang berdampak kepada pemanasan global. Itu pertama. Yang kedua, setelah dipakai, dia apa? Dia daur ulang kan? Daur ulang sebenarnya apa? Daur ulang itu salah satu blessing-nya, ya, ke apa, hal yang positifnya adalah kita mengurangi penggunaan bahan baku baru. Penggunaan bahan baku baru itu berarti apa? Itu berhubungan dengan eksplorasi alam. Oh iya, Ya iya. kan? Terus bagaimana untuk bisa menjadi bahan baku dari sumber daya alam itu? Itu kan butuh energi lagi. Butuh effort lebih lagi ya untuk yang Persis. terbaru itu ya. Butuh energi, butuh air. Kalau misalnya itu daur ulang, jauh bisa lebih mengurangi itu. Lebih hemat lah ya Pak istilahnya Pak. Persis. Nah, gitu. Oke, jadi emang tadi udah banyak banget peran polimer ini untuk mengurangi globalisasi dan sebagainya. Tapi balik lagi ternyata plastik-plastik ini juga bisa menjadi bumerang ya Pak untuk kita ya Pak. Ah, Kayak ah. untuk heat wave segala macam kayak gini-gini. Mengapa? Mungkin ini kali ya Pak, Hmm. mindset-mindset orang mungkin kali ya Pak, ada Betul, hubungannya ya betul. Pak. Nah, tadi kan Bapak juga sempat nyinggung kalau misalnya energinya tuh nggak bakal habis di kita juga gitu kan, bakal dipakai ke generasi selanjutnya nih Pak. Iya, betul. Nah, mungkin ini bukan pertanyaan terkait polimer ya Pak, tapi Bapak sebagai seorang dosen S3 nih Pak, apa sih Bapak kan pasti udah memiliki pengetahuan yang lebih dalam lah daripada yang lainnya, mungkin daripada saya, daripada teman-teman yang ada di sini. Nah, Bapak punya saran nggak sih Pak untuk para peneliti muda yang nantinya ingin melakukan penelitian di bidang polimer sendiri Pak? Ya, wah tentu banyak sekali. Jadi kalau misalkan kita bikin produk aja, kalau di dahulu orang buat produk itu ada beberapa pertimbangan. Pertama, apakah bahan bakunya ini bisa memenuhi syarat untuk menjadi produk? Ya, nah itu pertama. Yang kedua, apakah produk yang dihasilkan ini memenuhi kebutuhan pasar? Dua. Nah, yang ketiga, apakah bahan baku ini dapat diproses untuk menghasilkan produk yang mampu menembus pasar? Tiga itu. Dulu kan orang begitu kan mikirnya. Tapi sekarang ditambah apa? Tambah yang disebut dengan aspek lingkungan, masalah keberlanjutan. Ya. Nah, di sini kita melihat ya, bicara tentang apa yang nanti akan peneliti-peneliti muda lakukan, itu juga harus mempertimbangkan tidak hanya faktor engineering saja, juga nanti ini bagaimana di recyclingnya, kira-kira bagaimana nanti penggunanya akan menggunakannya dengan mudah untuk memisahkan dari yang lain. Itu juga menjadi tantangan untuk generasi peneliti ke depan. Ya, jadi SDG juga menjadi satu hal yang penting. Gitu. Oke. Selain juga produk polimer itu tidak hanya berkaitan dengan yang berhubungan dengan produk-produk yang skala produksi massal ya, tapi juga ada skala produksi yang sifatnya khusus, customize. Apa contohnya? Ini kaitan dengan baterai, ya. Nah, konteks dengan riset di sini, ini kontennya banyak sekali yang muatan teknologinya, karena muatan teknologinya ini menjadi tantangan, ya. Bagaimana menggunakan misalkan basis dari polimer ini untuk baterai atau untuk semikonduktor, ya, karena kebetulan S2 saya main di situ juga sih. Iya. Gitu, Mbak. Oke, tadi kan itu kan pesan dan saran Bapak untuk para peneliti muda gitu ya Pak. Kan aku sendiri kan masih S1 nih, dan mungkin aku akan kedepannya menjadi salah satu peneliti muda itu Pak. Nah, amin. Jadi Bapak punya nggak sih Pak motivasi untuk para sarjana S1 atau yang pasca sarjana gitu Pak, untuk kondisi polimer kedepannya? Oke, ya. Ini kan bicara bukan kaitan dengan teknis ya, tapi kaitan dengan bagaimana yang mesti dilakukan. Pertama, tingkatkan kualitas diri, ya, kualitas diri dengan keilmuan, ya, fokus di situ. Kemudian juga yang tidak kalah penting, membangun karakter. Kalau misalkan Anda punya kemampuan, kompetensinya luar biasa, namun karakternya sulit untuk bisa
Bisa misalkan bentuk dalam kerja tim, ataukah dari sisi masalah kejujuran dan seterusnya, ya, atau bicara asal keluar gitu ya. Nah, itu pun apa mesti diperhatikan karakter. Yang ketiga adalah kemampuan untuk membangun jiwa kolaboratif, ya. Karena kita membuat sesuatu saja itu nggak bisa sendiri, apalagi melakukan penelitian. Bener-bener. Kita juga butuh misalkan pelatihan, misalkan ya kaitan dengan baterai saja. Kita pun harus berhubungan dengan orang yang memiliki kemampuan orang fisika, ya. Nah, orang kemampuan di kimia, bahkan di logam juga harus ada di situ. Jadi interdisiplin. Nah, di situ yang harus kita bangun adalah kemampuan kerja tim. Karena banyak sekali orang Indonesia itu ngobrol ringan dengan ya sambil bercanda-canda kali ya. dengan orang dari luar, mereka katakan, saya salut dengan orang Indonesia, pintar, cerdas, luar biasa. Namun saya agak prihatin dengan orang Indonesia. Mengapa? Karena kecerdasan mereka itu cerdasnya kalau sendiri. Tapi kalau mereka membuat dalam satu tim, hilang kecerdasan. Ya, saya tuh sambil bercanda-canda, kemudian mengatakan, Anda itu orang Indonesia, ini bisa benar, bisa salah ya. Namanya orang bercanda kan nggak salah. Ya, Anda itu seperti, mohon maaf ya, kecoa dalam baskom. Kecoa itu ingin keluar dari baskom itu melewati dinding baskom. Tetapi apa? Ada satu kecoa yang sudah berhasil ya merambat lewat dinding. Kemudian pada saat dia masuk udah berhasil di tengah, ternyata yang lain juga ingin ikutan dengan cara apa? Menarik kaki yang sudah yang sudah sampai di setengah tadi. Akhirnya nggak naik-naik kan begitu. Ya. Nah, itulah menjadi apa ya? Saya lebih cenderung menjadi bahan renungan untuk kita bersama ya. Bukan untuk menjudge ya. Ya, wah bisa begini enggak. Tapi itu bisa jadi benar gitu ya. Oke, ini obrolan kita lumayan panjang ya ternyata. Panjang ya, berat nggak? Berat juga insight-nya. Berat ya? Wah, insight-nya banyak banget sih Pak. Untuk aku yang baru pertama kali dengar itu kayak wow gitu, banyak banget begitu ya. informasi yang baru. Nah, GP Friends, mungkin itu dia selesai akhir dari ngobrol-ngobrol kita tadi. Ada banyak banget insight yang dari Bapak ini berikan untuk kita ya. Jadi kayak mendapatkan point of view baru, mendapatkan saran-saran yang baru untuk para peneliti muda dan para anak-anak S1 gitu ya. Nah, juga itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita sebagai manusia gitu, untuk kehidupan selanjutnya gitu ya. Nah, semoga yang tadi kita bicarakan itu bisa menjadi bahan bakar GP Friends untuk terus semangat ya. Nah, gak kerasa banget kalau misalnya ini udah di penghujung sesi banget. Nah, aku mau berterima kasih banget sama Prof. Khalid karena udah meluangkan waktunya untuk sesi GP Talks kali ini ya. Untuk GP Friends di luar sana, ditunggu ya video-video selanjutnya dari channel Green Polymer Technology. Jangan lupa untuk thumbs up, leave a comment, and subscribe. See you when I see you. See you. Makasih Pak. Ya, sama-sama.